Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Sekar sudah meluangkan waktu untuk sesi praobservasi ini. Ya, Sebelum kita mulai, kita akan membahas tujuan kita ngobrol di sini, yaitu pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dalam pelajaran ini? baik Bu Andi, saya akan mengajar materi tentang persatuan dan kesatuan pada siswa kelas 4, yang mana tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa itu diharapkan mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Jadi itu untuk tujuannya ya. Jadi kita akan mengajarkan pelajaran PPKN dengan tujuan tentang persatuan tersebut ya. Nah, itu tujuan yang sangat relevan sekali. Selanjutnya kita akan menetapkan indikator keberhasilan. Bagaimana Ibu bisa mengukur bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik, saya akan melihat Bandi apakah siswa saya dapat menyelesaikan latihan-latihan soal tentang contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Bagus sekali Bu, luar biasa. Nah, apakah ada strategi atau pendekatan tertentu yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya ada. Saya berencana menggunakan media video pembelajaran di Bandi, yang mana media nyata berupa sapu lidi dan mengajak siswa untuk membandingkan cara mengangkat meja dengan sendiri dan juga bekerja sama dengan temannya. Setelah melihat hasilnya, siswa tersebut nantinya dapat membantu memahami visualisasi konsep dan juga melakukan diskusi kelompok-kelompok kecil seperti itu Bandi. Jadi sangat bagus sekali ya Ibu tadi sudah merencanakan di mana Ibu mengajar menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan metode-metode yang mana bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar anak, dan anak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Nah, saya akan mengamati bagaimana siswa berpartisipasi dalam aktivitas ini. Kemudian bagaimana siswa memahami konsep dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kita lanjut ke observasi nanti. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan sebelum kita mulai? Sepertinya cukup Bandi, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Sehat. Oke, sekarang dipimpin berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan. Oke, Rizky, dipimpin berdoa. Doa selesai. Sebelum kita belajar materi PPKN pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dulu ya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. Silakan berdiri anak-anak. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi
ya, fokus mendengarkan. Oke? Biar nanti apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Setuju? Setuju. Pada hari ini Bu Sekar akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila bab keempat, yaitu tentang persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu untuk menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Yang kedua, silakan dibaca. Ya. Yang kedua tujuannya apa? Menjelaskan kerjasama masyarakat di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Oke, dan untuk yang ketiga yaitu untuk menceritakan kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ya? Oke. Oke, yang A, tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Anak-anak bisa diketahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari berapa provinsi? 38. Oke, ada berapa provinsi, Rizky? Iya, ada 38 provinsi. Yang mana setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Oke, seorang gubernur. Yang mana wilayah administrasi di bawah provinsi adalah kabupaten atau Kota. Ya, di bawah kabupaten atau kota itu ada apa aja? Kecamatan, desa, dan kelurahan. Ya, ada kecamatan, desa, dan kelurahan. Tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan. Ya, di sini kan itu ada. Kecamatan merupakan wilayah administrasi di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan dipimpin oleh siapa? Camat yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Ya, kecamatan itu mesti dipimpin oleh seorang camat. Tugas camat yaitu menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah yang dipimpinnya. Kemudian, tugas pokok pemerintahan itu ada beberapa. Yang A, menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan. Yang B, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum. Yang C, menyelenggarakan pelayanan sosial masyarakat. Kemudian yang D, membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Seperti contohnya, anak-anak di sini bisa dilihat ya, itu ada gambar jalan. Gambar jalan tadi dibuat sangat nyaman. Itu tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat itu supaya nyaman berkendara di jalan tersebut. Oke. Secara administratif, kecamatan berada di atas kelurahan dan desa. Kecamatan terbagi menjadi beberapa kelurahan dan desa, anak-anak. Kecamatan itu bertanggung jawab atas aliran dana pembangunan kepada wilayah desa ataupun kelurahan. Next. Di sini ada tugas menjaga lingkungan di tingkat kecamatan, bukan hanya tugas pemerintahan saja, tetapi juga tugas warga masyarakat. Contoh hal-hal yang dapat kita lakukan adalah yang A, menjaga sarana dan prasarana umum, misalnya apa? Jalan dan jembatan untuk tidak mengotorinya. Yang B, mengingatkan orang tua kita untuk membayar pajak dengan tertib. Kemudian yang C ada apa, anak-anak? Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di tingkat kecamatan. Oke, betul. Yang kedua, tata cara berperilaku
menuju ke desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Oke, pinter. Setiap kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Jabatan lurah diisi oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk dan berstatus sebagai aparatur sipil negara. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa atau yang biasa disingkat dengan Pilkades. Seorang kepala desa tidak berstatus aparatur sipil negara. Kelurahan itu biasanya terletak di wilayah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen atau beragam. Penduduk di perkotaan itu anak-anak biasanya tidak terlalu mengenal satu sama lain, sehingga ikatan kekeluargaannya itu tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan desa ya. Desa itu biasanya terletak di wilayah pedesaan yang mana masyarakatnya itu lebih homogen, maksudnya itu lebih seragam. Yang biasanya lebih dekat karena saling mengenal satu sama lain. Masyarakat pun masih menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, lurah dan kepala desa memiliki tugas yang hampir sama. Perbedaannya apa? Lurah bertanggung jawab kepada camat. Oke, lurah itu bertanggung jawab kepada camat. Sedangkan kepala desa itu bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dipimpin. Tugas kelurahan atau desa yang A, menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan. Yang B, membangun sarana dan prasarana desa atau kelurahan. Yang C, apa? Tadi dibaca? Membangun fasilitas desa atau kelurahan. Ya, yang D, kalau dibaca? Melakukan pembinaan dan Oke, yang terakhir silakan Tama dibaca. Yang E dibaca. Sudah Bu Sekar sampaikan tadi, agar kalian lebih memahami, silahkan tonton satu video berikut ini ya. Ya, diperhatikan, nggak boleh rame. Thank you, Gus. Ya. Double zero. Oke, tadi anak-anak sudah melihat video tentang apa? Tentang bersama. Iya. Bekerja sama. Iya, tentang bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya, agar apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Nah, berbicara tentang bekerja sama anak-anak, sekarang Bu Sekar ingin mencontohkan satu ya. Coba Bu Sekar meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk praktek mengangkat meja. Siapa yang bersedia silakan angkat tangan. Oke, silakan Sidan. Oke, Sidan saja ya. Ini Le, Mas Le. Oke, di depan sini kan sudah ada Zidan ya.
Silahkan Zidan mengangkat satu meja. Bebas, bisa ini atau itu yang di tengah. Oke, nah seperti ini ya. Ketika satu meja itu diangkat dengan satu siswa, apakah mejanya terangkat dengan sempurna, anak-anak? Ya, tidak. Coba. Sudah, terima kasih Dan. Sekarang Bu Sekar butuh 2 cowok. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Yusuf dan juga Rizky. Silakan diangkat satu meja ini. Ya, satunya dari sini. Kita hitung sama-sama ya, anak-anak. 1, 2, 3. Oke. Kira-kira mejanya sudah terangkat dengan sempurna belum? Nah, ketika satu meja ini diangkat dengan 2 orang, meja akan terangkat dengan sempurna dan bisa dipindahkan ke kanan dan ke kiri. Oke, terima kasih Yusuf dan Rizky. Boleh dikembalikan lagi mejanya. Oke, sekarang Bu Sekar ada satu contoh lagi. Ini apa yang Bu Sekar pegang? Sapu lidi. Iya, sapu lidi. Apa, Wan? Iya, ini sapu lidi. Sapu lidi ini berfungsi untuk apa, anak-anak? Menyapu. Iya, menyapu ya. Tetapi ketika satu saja lidinya, apakah bisa digunakan untuk menyapu? Masih. Satu kok. Tidak. Iya, kalau misalnya sampahnya banyak, cuma ada satu lidi kan tidak bisa digunakan untuk menyapu. Iya. Dan kalau satu lidi aja, coba di sini Bu Sekar minta satu cewek untuk maju ke depan. Oke, silakan. Apakah satu lidi ini kalau misalnya ya dipatahkan itu bisa apa tidak? Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Oke, kita buktikan. Nah, sini, Dok. Coba patahkan satu lidi itu. Bisa enggak? Oke, bisa dengan mudah, Pak. Patah. Berbeda dengan ini. Sapu lidi yang lidinya banyak digabungkan menjadi satu. Kira-kira bisa lebih mudah untuk menyapu? Bisa ya? Meskipun sampahnya banyak, bisa lebih mudah ya? Bisa? Bisa? Oke. Tetapi ketika dipatahkan, coba apakah bisa? Oke, rupanya sangat-sangat susah untuk dipatahkan. Ya, silakan dulu, terima kasih ya. Jadi itulah anak-anak makna dari persatuan dan kesatuan atau makna dari bekerja sama. Oke, kira-kira dari ini tadi apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita dapatkan kesimpulannya? Ada yang ingin menjawab? Oke, Galuh. Oke, apapun itu lebih baik dilakukan bersama-sama agar lebih mudah untuk mencapainya. Seperti halnya ada kata-kata bersatu kita teguh, kalau bercerai itu kita runtuh. Intinya bersatu itu lebih baik daripada daripada individu. Jadinya bersama itu lebih baik daripada satu aja ya. Kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Tidak. Kan materi tentang persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan dan juga desa. Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian dan pemahaman kalian terhadap materi tersebut, nanti Bu Sekar bagi kelompok menjadi 3 kelompok, kelompok 1, 2 dan juga 3. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Nanti Bu Sekar bagikan satu persatu. Ini untuk kelompok 1. Ini dari sini untuk kelompok 3, silakan.
Dan sini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ini satu kelompok. Ini. Satu kelompok satu lagi. Pertama membangun. Ya. Jembatan. Nah, yang kelompok satunya. Apa tadi? Respon disebutkan sampai tulis dulu jawabannya yang sudah saya ambil. Di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa adalah apa datanya? Kelompok 1 apakah sudah? Kelompok 2? Kelompok 3?
Sudah selesai? Sudah. Oke. Berarti saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan siapa yang perwakilan mau menjelaskan hasil diskusinya, silakan maju ke depan. Yang lainnya tetap diperhatikan dulu ya. Oke, sini Duk. Oke. Kerjasama yang sudah saya amati di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa adalah gotong royong membuat jalan. Oke, dari kelompok 1, kerjasama yang sudah diamati kelompok 1 adalah apa, Duk? Gotong royong membuat jalan. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silahkan maju ke depan kelompok 2. Ayo, kelompok 2 apakah sudah selesai? Oke, karena belum selesai, sekarang ganti kelompok 3. Silahkan satu anak maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke, Rizky, sini leh. Yang pas. Kerjasama yang sudah saya amati di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Oke, kerjasama yang sudah berhasil diamati oleh kelompok 3 adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Kira-kira di sini siapa yang pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Saya. Oke, berarti sudah bagus. Berarti kalian sudah paham tentang kerjasama yang ada di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Salah satunya adalah kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3, anak-anak. Oke. Yang terakhir, kelompok mana tadi yang belum? Kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2, silakan Duk. Silakan, Duk. Nah, di depan nih. Semangat. Biasanya Silakan waktu yang pas. kerjasama yang sudah saya amati di lingkungan kecamatan, bekerjasama membuat jembatan. Iya. Kerjasama yang sudah diamati oleh kelompok 2 adalah bekerja sama membuat jembatan. Salah satunya itu anak-anak, sebagai contohnya jembatan Mojo itu kan rusak. Nah, itu cara pengerjaannya dilakukan dengan bekerja sama atau bergotong royong. Nggak mungkin satu orang yang mengerjakan. Oke, silahkan duduk. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, anak-anak tadi kan sudah berdiskusi kelompok. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini nanti akan disekar bagikan soal, dimohon untuk dikerjakan secara maksimal. Paham? Paham. Berikan le. Silahkan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke, selesai. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan anak-anak. Yang sudah selesai dikumpulkan. Oke. Ya, saya selesai kerjakan dulu.
selesai mengerjakan soal evaluasinya. Untuk pelajaran kali ini Bu Sekar tutup. Semoga apa yang Bu Sekar sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, sekian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ayo. Nah, istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekar dan Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekar, kemarin sudah melakukan observasi ya di kelas 4 kalau nggak salah ya. Saya ingin mengajak Bu Sekar untuk refleksi bagaimana kegiatan pembelajaran Bu Sekar di kelas, kemudian apakah tujuannya itu sudah tercapai. Baik, kalau menurut saya pribadi, Ibu, alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai karena menurut saya sebagian besar siswanya itu sudah memahami apa yang saya jelaskan. Meskipun ada sebagian kecil siswa itu yang asik sendiri ketika diajak berdiskusi. Seperti itu. Menurut Ibu, ketika Ibu mengajar di kelas itu ada atau tidak kendala yang menjadi hambatan Ibu mengajar? Untuk kendala tentunya ada, Bu. Kalau menurut saya kendala yang pertama itu adalah banyak siswa itu yang protes terhadap pemilihan kelompok karena kurang sesuai dengan hatinya. Padahal dalam pemilihan kelompok tersebut saya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya itu. Jadi sudah mempertimbangkan, sudah mengelompokkan sesuai gaya belajarnya ya. Iya, betul. Kemudian untuk berikutnya, kira-kira ada atau tidak rasa puas di dalam hati Ibu ketika melakukan observasi di kelas? Untuk puas atau tidak, menurut saya itu tentunya tidak ada rasa puas karena kedepannya selalu menginginkan hal-hal yang terbaik untuk kita lakukan, Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, hal positif apa yang akan Ibu kembangkan untuk pembelajaran? Untuk yang akan saya kembangkan di kemudian hari, mungkin nantinya saya akan lebih menggunakan media atau alat pembelajaran yang sangat menarik sehingga dalam proses pembelajarannya saya akan lebih tertuju atau langsung fokus kepada murid, Ibu. Sehingga dengan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, murid tentunya akan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi intinya Ibu akan menambah media-media yang lebih inovatif dan kreatif agar menarik gaya belajar siswa, minat belajar siswa di kelas itu. Ya, tentunya seperti itu, Bu. Kemudian ada atau tidak sesuatu yang ingin jenengan rubah untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya dalam hal video masih tetap saya gunakan karena menurut saya dengan saya mengajar menggunakan video itu murid-murid itu lebih bersemangat dan lebih tertarik, Ibu. Jadinya ya menggunakan video, kemudian untuk lebih mengembangkan tadi media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan mungkin akan membuat soal-soal yang tingkat kesulitannya itu bertaraf, itu seperti itu. Jadi nanti videonya tetap dipertahankan, kemudian ada lagi dengan membuat soal yang tingkat kesulitannya berbeda. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Kemudian kita ke tindak lanjut. Jadi bagaimana tindak lanjut Ibu agar siswa itu bisa diajak bekerja sama di dalam diskusi atau mungkin di dalam kerja sama kelompok seperti itu. Untuk kerja sama kelompoknya mungkin nantinya akan dibentuk kelompok kecil di dalam kelas yang nantinya akan siswanya akan selalu saya libatkan dalam kegiatan diskusi itu. Entah itu tanya jawab menggunakan video yang telah di-apply-kan atau mungkin dengan media-media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Jenengan kemarin waktu supermarket
observasi itu sudah telaten sekali mendampingi siswa-siswa dari kelompok 1 ke kelompok selanjutnya. Ketika ada kesulitan saya amati juga ikut juga memberikan pendampingan khusus terhadap anak-anak tersebut. Ditingkatkan lagi semangatnya, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Andri. Saya sangat termotivasi dengan adanya pendampingan dari Bu Andri, sehingga nantinya saya akan bisa menjadi lebih baik untuk meningkatkan pembelajaran dan Terima kasih Bu Seda. Sami-sami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekar, Bu Andri, selamat sudah melaksanakan praktek coaching supervisi akademis ya. Mulai dari pra observasi, kemudian observasi sudah di dalam kelas, kemudian juga kegiatan pasca yang dilakukan pada pagi hari ini bersama saya. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih, apresiasi yang luar biasa karena sudah berlatih melakukan kegiatan coaching supervisi akademis. Nah, semoga dengan kegiatan latihan ini, latihan supervisi akademis di SDN Kromo 2 ini tentunya bisa menjadikan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dan membawa inovasi-inovasi perubahan ke depannya supaya kegiatan pembelajaran di SDN Kromo 2 ini bisa lebih menarik, lebih menyenangkan dan tentunya ujungnya adalah berpihak pada murid. Dan terima kasih dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan pembelajaran di SDN Kromo bisa semakin menarik dan menyenangkan. Banyak inovasi-inovasi dengan adanya kegiatan seperti ini, coaching supervisi akademis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.